Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan. Saya ingin membagikan satu cerita yang menarik Bapak Ibu Saudara. Dan saya rasa cerita ini sungguh sangat memberkati. Dan saya ingin juga cerita ini juga memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita yang menarik bagi saya, yaitu tentang Raja Yosafat. Nah, kita mungkin sama-sama, mungkin Bapak Ibu pernah baca cerita ini ya di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Mungkin kalau Bapak Ibu belum membacanya, mungkin bisa nanti membaca dalam satu pasal itu, dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Di sana menceritakan tentang bagaimana kehidupan Raja Yosafat yang pada saat itu mengalami yang namanya suatu ketakutan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang menarik di sini, ada hal yang menarik, yaitu Raja Yosafat dia tidak fokus pada ketakutannya, dia tidak cemas. Nah, apa yang menyebabkan Raja Yosafat pada saat itu takut? Karena saudara, pada saat itu ada Bani Amon dan Bani Moab yang sangat ingin menyerang bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda ini dia dipimpin oleh Raja Yosafat tadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya Raja Yosafat pada saat itu mengalami suatu ketakutan. Tapi hal yang menarik yang saya katakan tadi, bahwa dia tidak fokus pada ketakutan itu, dia tidak cemas, dia tidak sampai putus asa, tetapi satu keputusan yang luar biasa yang justru dia ambil, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa itu? Kalau kita baca di dalam 2 Tawarik pasal yang 20 ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan begini, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, saudara, ini hal yang menarik, bahwa di dalam suatu ketakutan, dia justru bukan fokus pada ketakutannya, tetapi dia malah justru mencari Tuhan. Ini satu keputusan yang luar biasa kalau menurut saya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan selanjutnya itu, dia katakan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, dikata berpuasa ini, Bapak Ibu Saudara, artinya kita sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ternyata ketika dalam suatu ketakutan, bukan kita harus fokus pada suatu ketakutan itu. Justru kita harus datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Nah, kemudian apa yang selanjutnya Raja Yosafat lakukan dan bangsa Yehuda lakukan pada saat itu? Di ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka menaikkan doa-doa mereka kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah mereka berseru, di tengah-tengah mereka berdoa kepada Tuhan, ada satu orang Lewi pada saat itu, satu orang suku Lewi, dia dihinggapi oleh Roh Tuhan. Dia katakan begini di ayatnya yang ke-15, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada dalam suatu situasi yang terintimidasi, mungkin bagi kita merasakan suatu ketakutan atau bahkan masalah yang terjadi. Ternyata ketika kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, ternyata pertolongan Tuhan sangat dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Makanya dikatakan di sini, bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Artinya ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika kita berseru, kita datang dengan kerendahan hati, ternyata pertolongan Tuhan yang dahsyat terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan bahwa kita bisa menang dalam suatu hal apapun yang menjadi masalah kehidupan kita. Tetapi saudara, tidak berhenti sampai di situ. Di ayat-ayat selanjutnya, di sana mereka dikatakan bahwa mereka menaikkan setiap puji-pujian mereka. Mereka menaikkan setiap penyembahan mereka kepada Tuhan. Maka apa yang selanjutnya akan terjadi? Yang selanjutnya terjadi, saudara, di sana ketika Bani Amon dan Bani Moab hendak menyerang bangsa Yehuda sampai di pegunungan Seir, saudara, ada penduduk di sana yang juga mereka tidak suka dengan Bani Amon dan Bani Moab ini, sehingga ingin menumpas mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka terjadi perperangan di sana, saudara? Setelah di akhir peperangan itu ada sesuatu hal yang aneh, saudara. Karena kelompok di Bani Amon dan Bani Moab ini malah justru mereka saling membunuh, yang mengakibatkan mereka binasa semua.
Sampai pada akhirnya bangsa Yehuda ketika mereka sampai kepada titik di mana mereka harus berperang, mereka melihat Bani Amon dan Bani Moab, musuh mereka itu justru malah sudah binasa, saudara. Ini suatu pertolongan Tuhan yang dahsyat. Ternyata ketika kita datang dengan kerendahan hati, kita berseru kepada Tuhan, menaikkan setiap puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, Roh Allah itu hadir dalam setiap kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa Dia memberikan suatu pertolongan yang dahsyat, saudara. Saya tidak mengerti apa yang menjadi masalah saudara pada saat ini di rumah. Mungkin ada begitu banyak hari-hari ini yang menjadi suatu permasalahan saudara, atau bahkan pergumulan saudara, atau bahkan ada begitu banyak hal yang mencoba mengintimidasi kehidupan saudara. Saya tidak mengerti, saudara. Tetapi yang saya mau katakan, ketika kita datang dengan kesungguhan hati, ketika kita datang dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, menaikkan setiap doa-doa kita, kita berseru kepada Tuhan, kita berpuasa, bahkan kita menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, Roh Allah hadir dalam setiap kehidupan kita, bahkan memberikan suatu pertolongan. Nah, saudara, jadi saya mau katakan pada saat hari ini, mungkin beberapa hari ke depan kita akan menghadapi doa-doa 10 malam kita ini, saudara, dan disertai dengan puasa. Disinilah kita saatnya untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Nah, ini saudara yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya mau katakan, tetap kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami, Tuhan, bisa belajar daripada Raja Yosafat, adalah raja yang sungguh sangat merendahkan diri di hadapan Engkau, Tuhan. Kami juga ingin, Tuhan, seperti itu, bahwa kami ingin merendahkan diri di hadapan Engkau, karena kami percaya ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Engkau dan menaikkan setiap puji-pujian kami di hadapan Engkau, ada pertolongan yang dahsyat, ada Roh Allah hadir dalam setiap kehidupan kami yang memberikan suatu kemenangan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi renungan kami, ini yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.